Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Nurfindia Manurung dengan NIM 210161111 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang keterampilan berbicara. Baiklah, mari kita simak video berikut. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian keterampilan berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kegiatan berbicara pun merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Sebagai sarana komunikasi, berbicara tidak hanya menyampaikan gagasan pembicara kepada pendengar, tetapi juga dilakukan dengan tujuan-tujuan yang beraneka ragam sesuai dengan yang dibutuhkan seorang pembicara untuk melakukan pembicaraan. Selanjutnya tentang tujuan berbicara. Tujuan berbicara terdapat dua bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Yang pertama, tujuan secara umum. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan atau keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang kita ajak berbicara. Dan yang kedua, tujuan secara khusus yaitu mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasannya, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan bagi lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Selanjutnya terkait tentang catur tunggal dalam keterampilan berbicara. Untuk memperlancar proses berbicara, ada 4 metode yang disebut dengan catur cara saji wicara. Artinya, ada 4 cara untuk menyampaikan pembicaraan. Di antaranya yang pertama, metode serta-merta. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang secara serta-merta atau tiba-tiba dan mendadak diminta berbicara di depan banyak orang atau audiens tanpa ada persiapan sama sekali. Berbicara itu datang tanpa diduga-duga. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya tidak memerlukan banyak waktu yang panjang untuk mempersiapkan suatu pembicaraan. Yang kedua, bagi yang berpengalaman tampil bicara, cara ini cukup efektif. Dan kelebihan yang ketiga yaitu tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan. Sedangkan kekurangan dari metode ini antara lain cenderung berbicara berbelit-belit, berbicara kaku, dan penggunaan bahasa cenderung tidak efektif, tidak lancar, dan tidak bervariasi. Metode yang selanjutnya adalah metode menghafal. Metode menghafal adalah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan banyak orang dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam metode ini, yang pertama, ada yang menuliskan naskah kemudian dihafalkan, dan ada yang hanya mencari atau membaca bahan-bahan yang ada kaitannya dengan topik yang akan dibahas. Jadi metode menghafal ini cukup berlawanan dengan metode serta-merta karena metode ini direncanakan, ditulis, dan dihafalkan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode ini, yang pertama kelebihannya sistemnya sistematis dan teratur, tidak berbelit-belit, lengkap karena telah dipersiapkan. Dan kekurangannya antara lain sering terjadi kemajemukan kalimat sehingga tidak menarik, dan yang kedua cenderung berbicara cepat-cepat. Metode naskah. Metode atau cara ini jarang digunakan kecuali pada saat-saat penting, misalnya di radio dan televisi. Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara mempersiapkan naskah lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibacanya kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga perhatian pembicara terfokus pada naskah tersebut. Dan metode yang terakhir yaitu metode ekstemporan. Metode atau cara ini jarang digunakan untuk pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah.
karena uraian yang akan disampaikan dengan metode ini direncanakan dan dipersiapkan dengan cermat. Dalam metode ini disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata, karena metode ini bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Yang selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi keterampilan berbahasa. Dalam faktor yang mempengaruhi keterampilan ini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan segala potensi yang ada dalam diri seseorang. Faktor internal meliputi faktor fisik maupun non-psikis. Faktor fisik merupakan faktor yang menyangkut dengan kesempurnaan organ-organ tubuh yang digunakan di dalam berbicara. Di dalam hal ini meliputi pita suara, gigi, lidah, dan bibir. Dan faktor non-fisik psikis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang yang tidak berhubungan dengan fisik. Dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Nah, topik yang terakhir yang kita bahas pada video ini yaitu jenis-jenis keterampilan berbahasa. Jenis-jenis keterampilan berbahasa yang pertama, bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan atau bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu dulu, kegiatan bercerita jauh lebih semarak dibandingkan masa sekarang. Jenis yang kedua yaitu debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat, maka disebut suka debat atau jago debat. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Jenis keterampilan yang berikutnya yaitu diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal terutama di kalangan kaum terdidik. Di kalangan kampus, diskusi juga sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Dalam diskusi, yang banyak berperan adalah para penulis atau para penyaji atau pembicara. Audiens memang diberi kesempatan memberikan pendapat atau tanggapan, tetapi jatahnya lebih sedikit. Jenis yang berikutnya yaitu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau tayangan pada layar televisi. Istilah wawancara sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Wawancara mirip dengan dialog, namun wawancara cenderung lebih mengaktifkan orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai tentu amat beragam. Bisa ia merupakan seorang ahli atau narasumber, juga bisa sebagai anggota masyarakat biasa. Yang selanjutnya, pidato atau ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu, untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Dan jenis keterampilan berbahasa yang terakhir yaitu percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih yang membangun komunikasi melalui bahasa lisan maupun tulisan. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua orang atau lebih. Nah, sekian yang dapat kita bahas bersama dalam video ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Untuk perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.